Setelah 33 negara dipastikan akan keluar dari AFC dan langsung mendapat persetujuan dari Presiden FIFA untuk membuat federasi baru. Bahkan, Presiden FIFA mengaku terkejut saat AFC mengancam 3 negara, yaitu Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan, yang mendorong 33 negara untuk keluar dari AFC akan didiskualifikasi di Piala Asia tahun 2027. Tak hanya itu, Presiden FIFA juga mengatakan tak perlu takut dengan ancaman AFC karena Presiden FIFA akan membantu 33 negara tersebut dan bahkan 3 legenda sepak bola yang saat ini paling berpengaruh di FIFA, yaitu Ricardo Kakak, Javier Zanetti, dan Arsene Wenger, langsung mengatakan akan membantu memberikan slot lebih banyak ke Piala Dunia dan akan membuat turnamen yang lebih besar dari AFC. Begini penjelasan lengkapnya. To see this enthusiasm in this place, which is of course a historic place for the country, is fantastic. Isu hengkangnya 37 negara anggota AFC kini menjadi kenyataan yang tak bisa lagi dihindari. Setelah berminggu-minggu rumor dan tekanan diplomatik mewarnai dunia sepak bola, akhirnya Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino turun tangan langsung. Dalam pernyataannya, Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan akan mendukung dan menyetujui secara penuh langkah 37 negara Asia yang hendak membentuk federasi baru di luar AFC. Pernyataan Presiden FIFA ini menjadi sorotan global karena tidak hanya menunjukkan keberpihakan FIFA terhadap suara perubahan di Asia, tetapi juga menggambarkan krisis kepercayaan yang sudah sangat dalam di tubuh AFC. Sepak bola adalah milik rakyat, bukan milik segelintir penguasa federasi. Jika 37 negara Asia merasa perlu membangun sistem baru yang lebih adil dan bersih, FIFA akan membuka pintu lebar-lebar. Kami mendukung langkah mereka. Ketegangan di dalam tubuh AFC sebenarnya telah berlangsung lama. Sejumlah negara, terutama Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan, mulai menunjukkan ketidakpuasan terhadap cara AFC menjalankan organisasi dan kompetisi. Banyak pihak menilai AFC sudah tidak lagi menjunjung nilai sportivitas dan pengembangan sepak bola, melainkan lebih mementingkan politik, uang, dan kepentingan pribadi. Ketika gelombang protes semakin besar dan muncul ide untuk membentuk federasi baru, Presiden AFC, Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, justru menanggapi dengan ancaman keras. Ia dikabarkan mengirimkan surat resmi kepada 3 negara tersebut, memperingatkan bahwa mereka akan didiskualifikasi dari Piala Asia 2027 jika terus mendorong gerakan keluar dari AFC. Saya tidak percaya ketika mendengar kabar bahwa 3 negara besar seperti Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan diancam akan didiskualifikasi hanya karena menuntut perubahan. Sepak bola tidak bisa dijalankan dengan cara intimidasi seperti itu. Presiden FIFA itu kemudian menegaskan bahwa dunia sepak bola modern tidak bisa lagi dijalankan dengan pola lama yang penuh dengan politik kotor. Ia menyebut, jika AFC tidak mau melakukan reformasi, maka FIFA akan mendukung lahirnya federasi baru yang benar-benar profesional, transparan, dan bebas korupsi. Presiden FIFA juga menegaskan bahwa FIFA tidak akan memihak pada satu konfederasi semata, tetapi akan selalu berpihak pada kemajuan sepak bola. FIFA bukan pelindung federasi tertentu, FIFA adalah pelindung sepak bola dunia. Jika ada organisasi yang menyeleweng dari semangat olahraga, maka perubahan harus terjadi. Pernyataan Presiden FIFA rupanya disambut hangat oleh 3 sosok besar dunia sepak bola yang kini juga memiliki posisi penting di lingkungan FIFA, yaitu Ricardo Kakak, Javier Zanetti, dan Arsene Wenger. Ketiganya kompak mengecam tindakan Presiden AFC yang dianggap otoriter dan memalukan. Menurut mereka, ancaman kepada 3 negara penggerak reformasi, Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan, merupakan bukti nyata bahwa AFC sudah kehilangan arah dan nilai-nilai sportivitas. Kakak yang kini menjadi duta FIFA untuk pengembangan sepak bola global, menyebut bahwa sepak bola Asia sudah saatnya bangkit dan lepas dari genggaman kepentingan bisnis. Sepak bola seharusnya membangun harapan, bukan ketakutan.
Ancaman diskualifikasi terhadap 3 negara yang berjuang untuk perubahan adalah bukti bahwa AFC telah berubah menjadi alat kekuasaan, bukan lembaga olahraga. Sementara itu, Javier Zanetti yang kini menjabat sebagai wakil presiden kehormatan FIFA menegaskan bahwa dirinya akan mendukung penuh terbentuknya federasi baru jika hal itu bisa membawa keadilan bagi negara-negara Asia yang selama ini terpinggirkan. Saya melihat semangat besar dari 37 negara Asia. Mereka ingin keadilan, transparansi, dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Jika mereka ingin membentuk federasi baru, maka kami akan berdiri di belakang mereka. Sedangkan Arsene Wenger, yang kini menjadi Direktur Pengembangan Sepak Bola Global FIFA, bahkan menyebut bahwa dirinya siap membantu menyusun struktur turnamen baru yang akan menjadi simbol kebangkitan sepak bola Asia. Kita bisa menciptakan turnamen yang lebih besar, lebih bergengsi, dan lebih bersih dari Piala Asia. Asia pantas memiliki federasi yang mengedepankan semangat olahraga, bukan kekuasaan. Ketiga legenda itu rupanya telah menyiapkan konsep besar bersama sejumlah petinggi FIFA. Mereka tengah merancang federasi alternatif dengan sistem kompetisi baru yang akan menyaingi bahkan melampaui skala Piala Asia. Federasi baru ini dikabarkan akan memberi slot Piala Dunia lebih banyak bagi negara-negara anggotanya, termasuk peluang lebih besar bagi negara berkembang seperti Indonesia, Vietnam, dan Filipina untuk tampil di panggung dunia. Ketiga legenda tersebut sepakat bahwa langkah ini bukan sekadar perlawanan terhadap AFC, melainkan gerakan moral untuk mengembalikan sepak bola Asia ke jalur yang benar. Mereka juga berjanji turnamen yang akan digagas nantinya akan lebih terbuka bagi semua negara tanpa diskriminasi dan politik uang. Kami ingin menciptakan atmosfer sepak bola Asia yang baru, di mana setiap negara, besar maupun kecil, bisa merasakan keadilan dan kesempatan yang sama. Kami ingin menghapus kesan bahwa AFC hanyalah tempat untuk memperkaya segelintir elit. Selain memberikan dukungan terhadap pembentukan federasi baru, ketiga legenda itu juga melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan AFC saat ini. Mereka menilai AFC sudah terlalu jauh dari semangat sportivitas dan lebih sibuk mengurus bisnis, sponsor, dan politik internal. Saya sudah melihat banyak laporan dari pelatih dan federasi anggota. AFC sudah tidak lagi menjadi organisasi olahraga. Mereka lebih mirip perusahaan bisnis besar yang hanya peduli pada keuntungan. Ini bukan sepak bola yang kita kenal. Jika 37 negara Asia benar-benar ingin membangun federasi baru yang bersih dan profesional, maka FIFA akan menjadi mitra mereka. Ini bukan akhir, melainkan awal dari era baru sepak bola Asia. Berita kedua, begini pernyataan media Italia yaitu Gianluca Di Marzio yang mengaku terkejut usai AFC sampai berikan ancaman ke Indonesia, usai Indonesia terang-terangan mendukung Jepang dan Korea Selatan untuk segera keluar dari AFC dan akan membuat federasi baru. Gelombang besar gejolak dunia sepak bola Asia kembali memanas. Setelah sebelumnya Jepang dan Korea Selatan dikabarkan akan keluar dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dan membentuk federasi baru, kini Indonesia ikut terseret dalam pusaran kontroversi yang sama. Bahkan media ternama asal Italia, Gianluca Di Marzio, baru-baru ini mengeluarkan laporan mengejutkan yang menyebut bahwa AFC mulai panik dan ketakutan jika Indonesia benar-benar mengikuti langkah Jepang dan Korea Selatan. Dalam laporannya yang viral di berbagai kanal media olahraga Eropa, Gianluca Di Marzio menyoroti bagaimana AFC sampai harus memberikan teguran resmi kepada PSSI akibat ramainya pemberitaan di Indonesia tentang dukungan publik tanah air terhadap Jepang dan Korea Selatan. Teguran itu datang karena gelombang besar masyarakat Indonesia di media sosial yang terang-terangan menyatakan dukungan agar Indonesia keluar dari AFC dan bergabung dengan federasi baru yang digagas dua raksasa sepak bola Asia Timur tersebut. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, membenarkan kabar bahwa pihaknya telah menerima teguran resmi dari AFC.
Dalam keterangannya, Yunus Nusi mengungkapkan bahwa teguran itu disampaikan langsung saat dirinya bersama Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, menghadiri sebuah acara resmi AFC di Riyadh, Arab Saudi. Memang benar kami ditegur oleh pihak AFC. Mereka menanyakan tentang situasi di Indonesia yang ramai membahas isu keluarnya Jepang dan Korea Selatan. Beberapa perwakilan federasi lain bahkan sempat bertanya apakah benar masyarakat Indonesia juga ingin keluar dari AFC. Sekjen PSSI menambahkan bahwa isu ini muncul karena banyak media dan akun-akun sepak bola Indonesia di platform seperti Instagram dan X, Twitter, menyoroti rencana pembentukan federasi baru oleh Jepang dan Korea Selatan, dan bahkan menyebut Indonesia akan menjadi salah satu negara yang siap mendukung langkah tersebut. Bagi AFC, situasi ini jelas menjadi alarm besar. Apalagi dukungan publik Indonesia dianggap sebagai bentuk kekecewaan yang semakin meluas terhadap Federasi Asia itu yang selama ini sering dikritik karena keputusan kontroversial, sistem kompetisi yang tidak merata, dan dugaan keberpihakan terhadap beberapa negara tertentu. Dalam laporannya, Gianluca Di Marzio menyebut bahwa AFC kini benar-benar berada dalam posisi terpojok. Media asal Italia itu menulis bahwa ketakutan terbesar AFC bukan hanya kehilangan Jepang dan Korea Selatan, tapi juga kehilangan Indonesia, negara dengan basis penggemar sepak bola terbesar dan paling fanatik di Asia Tenggara. AFC sangat ketakutan jika Indonesia ikut keluar. Indonesia adalah pasar sepak bola yang luar biasa besar, dengan dukungan publik yang masif dan fanbase yang aktif di seluruh dunia maya. Jika Indonesia bergabung dengan Jepang dan Korea Selatan, maka AFC akan kehilangan salah satu kekuatan paling berpengaruh di kawasan Asia. Ia juga menegaskan bahwa pergerakan opini publik Indonesia bukanlah hal sepele. Dalam era digital, suara fans bisa menjadi kekuatan politik tersendiri yang mampu menggoyang federasi sebesar AFC. Gianluca Di Marzio bahkan menulis bahwa gelombang dukungan dari masyarakat Indonesia menjadi tanda bahwa kepercayaan publik terhadap AFC sudah mencapai titik nadir. Media Italia tersebut juga menyoroti fenomena luar biasa yang terjadi di media sosial Indonesia. Ribuan komentar dan unggahan dengan tagar Indonesia keluar AFC bermunculan di berbagai platform, menggambarkan kekecewaan mendalam terhadap cara AFC mengelola sepak bola Asia. Banyak fans menilai bahwa AFC terlalu berpihak pada negara-negara besar di Timur Tengah dan Asia Timur, sementara negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand kerap diperlakukan tidak adil. Kalau Jepang dan Korea bisa keluar dan bikin federasi baru yang lebih profesional, kenapa Indonesia tidak ikut? Menurut Gianluca Di Marzio, rencana pembentukan federasi baru oleh Jepang dan Korea Selatan kini mulai menjadi topik serius di kalangan pejabat sepak bola internasional. Jika wacana ini benar-benar terwujud, maka Asia akan memiliki dua konfederasi besar, AFC lama dan federasi baru yang modern dan independen. Ia bahkan menilai bahwa kehadiran Indonesia dalam federasi baru itu akan mengubah peta sepak bola Asia secara total. Bayangkan jika tiga kekuatan besar, Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia bersatu di bawah bendera yang sama. Kompetisi baru akan terbentuk, sponsor akan berebut masuk, dan sistem yang lebih adil serta profesional akan menjadi pondasi utama. AFC tahu, jika mereka kehilangan Indonesia, maka mereka kehilangan separuh wajah sepak bola Asia Tenggara. Bagi AFC, menjaga Indonesia tetap setia bukan hanya masalah sepak bola, tapi juga soal kelangsungan eksistensi mereka di masa depan. Menariknya, Gianluca Di Marzio menutup analisanya dengan nada optimistis terhadap masa depan sepak bola Indonesia. Ia menulis bahwa Indonesia kini memiliki peran yang sangat strategis di Asia. Dalam situasi seperti ini, Indonesia bukan lagi sekadar peserta, tetapi faktor penentu arah baru sepak bola benua ini. Satu hal yang pasti, AFC kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan kehilangan Indonesia. Karena di balik setiap sorakan supporter, di balik setiap unggahan di media sosial, tersimpan pesan kuat bahwa masyarakat Indonesia menginginkan perubahan besar dalam sepak bola Asia.